Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Ibu akan sharing bagaimana cara menyelesaikan studi kasus yang berkaitan dengan jaringan. Jadi ada studi kasusnya seperti ini. Anda sebagai IT support ditugaskan untuk membangun jaringan LAN berbasis kabel dan WiFi di ruangan baru dengan klasifikasi terdapat dua ruang, yaitu ruang IT dan ruang staff. Ruang IT terdiri dari satu server, satu modem, satu router. Ruang staff terdiri dari satu PC server, 10 PC klien, satu access point, satu switch, satu printer, dan satu laptop. Kalian diminta untuk membuat kebutuhan hardware tiap ruangan, kebutuhan software, kebutuhan media transmisi, kebutuhan topologi, dan gambar topologinya. Poin yang pertama kita selesaikan dulu, yaitu membuat kebutuhan hardware di tiap ruangan. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Biasanya untuk kebutuhan hardware itu ada beberapa kolom yang perlu kita buat, yaitu ada nama, ada jumlah dari device-nya berapa, ini nama device ya, jumlahnya berapa, fungsinya untuk apa, spesifikasi, harga persatuan total. Jadi nanti kita kalikan harga persatuan dikali jumlah device-nya berapa, gambar dari produknya, dan keterangan. Untuk membuat tabel ini, kita bisa berpatokan dengan web bineka.com. Kita buat dulu tabel kebutuhan di ruang IT. Yang pertama yaitu modem. Jenis modemnya yang kita gunakan itu modem ADSL. Jumlahnya ada satu. Yang kedua kita butuh router. Yang ketiga ada PC server. Jumlahnya satu semua. Untuk fungsi modem ADSL yaitu menghubungkan komputer ke jaringan internet. Fungsi router untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Kalau PC server dia sebagai pusat data. Untuk spesifikasi, harga, dan gambar kita bisa lihat di webnya bineka.com. Kita cari tiap produk atau device yang kita perlukan. Misalkan kita mau pakai modem yang ini, tinggal kita tulis harganya, spesifikasinya apa. Tidak perlu tulis semua spesifikasinya yang tercantum di sini. Kalian hanya perlu yang penting-penting saja, misalkan berapa port dari modem tersebut. Sini kan ada 4 port dengan kecepatan 10/100 Mbps. Ya, tinggal kita taruh di sini di spesifikasinya. Dan operating frekuensinya berapa. Totalnya sama ya 310.000 karena jumlahnya cuma satu doang. Gambarnya tinggal kita kopas aja dari sini. Salin gambar. Berikutnya ada router. Misalkan kita mau pakai yang ini. Spesifikasinya harganya 295.000. Yang ketiga ada PC server. Selesai yang di ruang IT, tinggal kita lanjutkan yang di ruang staff. Ruang staff ada apa lagi di situ? Ruang staff ada satu PC server, 10 PC klien, access point, switch, printer, dan laptop. Tinggal kita cari seperti langkah-langkah tadi. Untuk device-device yang memiliki port, kalian perhatikan ya. Jadi misalkan kan di ruang IT dia hanya ada 3 device, ada modem, router, dan server. Jadi untuk portnya itu pakai port yang 4 aja bisa, karena dia untuk menghubungkan 3 device ini. Kalau di ruang staff ada satu server, 10
client, 1 access point, switch, laptop. Kalau laptop di sini kan dia wireless ya, jadi tidak membutuhkan port LAN. Kita perhatikan device-device yang membutuhkan port LAN. Jadi di sini ada PC server, PC client sudah ada 11. Access point berarti sudah 12. Jadi minimal kalian beli switchnya itu yang 16 port, itu minimal karena kebutuhan portnya aja sudah banyak ya. Ini udah ada 12, belum dari switch, belum ke ruang lain. Jadi kalian jangan asal milih switchnya. Kalian malah pilih switch yang 4 port, kan kurang ya, tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi dilihat lagi kebutuhan device-nya yang membutuhkan port LAN itu berapa aja. Di sini PC client kan dia nanti nyambung ke switch ya. Sini udah ada 10. Berarti cari switchnya minimal yang 16 port atau 24 port sekali. Misalkan ini nih kita pakai yang 16 port. Begitu. Sudah selesai seperti ini. Jangan lupa misalkan device-nya ada 10. Seperti PC client ini kan ada 10. Berarti kalian kalikan totalnya itu dari harga satuannya. Misalkan harganya 5.500.000 berarti dikali 10 jadi 55 juta. Begitu. Berikutnya kita masuk ke kebutuhan softwarenya. Untuk jumlah dari sistem operasi Windows-nya, kalian perhatikan di studi kasusnya. Di studi kasusnya untuk PC client hanya ada 10 PC dan 1 laptop. Artinya untuk OS Windows kita butuh 11. Servernya di tiap ruangan ada 1, jadi kita butuh 2. Untuk antivirus berarti jumlah dari PC server dan PC client. Kalau sudah tinggal kita copy. Selesai tabel kebutuhan hardware. Tinggal yang B, tabel kebutuhan software. Untuk kebutuhan transmisi, konektor, dan kabel tinggal kita jumlahkan device mana saja yang membutuhkan kabelan. Misalkan dari sini, dari modem ke router itu kan butuh 1 kabel ya. Terus dari server ke router membutuhkan 1 kabel, berarti di ruang IT ada 2 kabel. Sedangkan di ruang staff ada 1 PC server, 10 client, 1 access point. Berarti di sini ada 12 device yang nyambung ke switch. Butuh 12 kabelan. Untuk printer dan laptop dia tidak membutuhkan kabelan karena di sini printer dia pakainya kabel USB, laptop dia pakainya wireless. Berarti jumlah kabel untuk menentukan konektornya di sini kita butuh 2, di ruang staff kita butuh 12. Belum dari switch untuk nyambung ke router ada 1 kabelan. Berarti di sini ada 13 kabel, ada 2 kabel di ruang IT, berarti jumlahnya ada 15. Artinya di sini konektornya berjumlah 15 device yang membutuhkan kabel dikali 2, berarti jumlahnya ada 30 piece konektor. Misalkan harga satuannya itu Rp1.000 kita katakan, berarti di sini ada 30.000 untuk konektornya. Untuk kabel kita minimal kasih 2 meter di tiap device yang membutuhkan kabel, berarti minimal banget kita butuh 30 kali 2 meter, berarti kita butuh 60 meter untuk minimal. Misalkan harga satuannya 2.000, berarti di sini ada 60.000. Ini untuk nilai minimalnya. Kita bisa saja menulis 100 meter seperti ini agar kabel yang kita rancang itu tidak terlalu mepet. Untuk yang poin D kita diminta untuk membuat kebutuhan topologi.
Topologi itu ada dua ya, ada topologi fisik dan ada topologi logik. Kalau misalkan topologi fisiknya berarti nanti kita buat gambar topologinya. Kalau topologi logik berarti kita memberikan pengalamatan IP di tiap ruangan. Yang dimaksud di kebutuhan topologi ini mungkin kebutuhan IP ya, IP address-nya berapa, karena di poin E kita diminta untuk membuat gambar topologinya. Jadi kemungkinan yang D itu maksudnya kita diminta untuk membuat kebutuhan topologi logiknya atau kebutuhan IP address. Di ruang IT ada modem, ada router, dan ada PC server. Di ruang IT ada 3 host. Kita lihat di sini. Yang sebagai host ada server, modem, dan router. Di ruang staff ada server, client, access point, dan laptop. Untuk printer dan switch di sini dia bukan sebagai host karena dia tidak membutuhkan IP. IP address-nya Ibu akan menggunakan subnet yang berbeda. Jadi IP-nya 3 oktet, IP di depan Ibu menggunakan nilai yang sama tapi hostnya Ibu bedakan. Misalkan di sini di ruang IT Ibu pakainya IP 192.168 dimulai dari 1.1 sampai 1.3. Untuk di ruang staff, Ibu juga tetap akan menggunakan IP 192.168.1. Tapi hostnya kita bedakan networknya atau subnetnya. Kita harus tahu prefix berapa yang kita gunakan. Di ruang IT, hanya ada 3 host yang kita gunakan. Berarti di ruang IT menggunakan prefix 29. Karena di prefix 29, hostnya maksimal ada 6. Untuk subnet mask dari prefix 29 yaitu 255, 255, 255, 248. Gateway-nya kita menggunakan IP router. Berarti di sini yang membutuhkan gateway hanya PC servernya saja. Kalau router kita dapat dari modem biasanya gateway-nya. Modem kita dapat dari ISP. Selanjutnya kita masuk ke ruang staff. Di ruang staff kita ada 13 host, berarti kita menggunakan prefix 28. Di prefix 28, kelipatan networknya adalah 16, artinya ada network pertama yaitu network 0, network 16, network 32, dan seterusnya, kelipatan dari 16. Untuk broadcastnya berarti di sini ada IP 15, ini IP 31, berarti di sini ada IP 47 dan seterusnya. Artinya range host yang pertama yaitu dari angka 1 sampai 14, yang kedua dari 17 sampai 30, yang ketiga dari 33 sampai 46. Di network yang pertama sudah kita pakai untuk ruang IT. Ketentuannya biasanya dari ruang IT dan ruang staff itu memiliki network yang berbeda. Di sini kita bisa pakai mulai 17 sampai 30. Subnet mask dari 28 adalah 255, 255, 255, 240. Gateway-nya adalah IP router. Copy paste ke lembar jawaban kita. Yang terakhir adalah kita diminta untuk membuat gambar topologinya.
Kita buat topologinya sesuai dengan studi kasus. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu ruangannya. Ada 2 ruangan, yaitu ruang IT dan ruang staff. Di ruang IT ada modem, ada router, dan ada server. Di ruang staffnya ada switch, ada 1 server, 1 access point, 10 PC client, satu laptop, dan 1 printer. Tinggal kita hubungkan, bisa menggunakan Ethernet, bisa juga menggunakan konektor yang ada di sini. Sudah, tinggal kita blok, kita copy, kita paste di lembar jawaban kita. Selesai, tinggal kita print menggunakan printer share. Untuk jawabannya nanti Ibu share di kolom deskripsi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.